Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa fil hadits anna rajulan qala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Yang pertama Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid MA, nata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Mudah-mudahan beliau tetap sehat dan terus bisa memberikan pencerahan-pencerahan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Juga guru kita bersama Kiai Haji Abdul Aziz Al-Hafiz LC, nata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi. Yang saya hormati Ibu Dr. Eko Yudianti Siroj, Ketua BPK DPP PKS, jazakumullah khairan sudah mengadakan acara ini. Jazakumullah juga Ustaz kehadiran. Bersama bidang badan yang lain ya, luar biasa nih kolaborasi. BKAP, Rumah Keluarga Indonesia, dan seluruhnya nih yang saya hormati, saya banggakan Ketua BKAP, Ketua RKI, dan juga seluruh pengurus di DPP Pusat, bidang badan, maupun di pengurus DPW, DPD, DPC, sampai DPRA, serta hadirin-hadirat sekalian, kader dan simpatisan PKS yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas qudwah kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan pejuang keluarga Indonesia yang saya banggakan, khususnya para ibu yang saya muliakan. Salam hormat dari Ketua Majelis Syuro, Dr. Muhammad Sohibul Iman, yang pada hari ini tidak bisa hadir secara langsung dalam webinar ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau berkirim salam pada Bapak Ibu hadirin sekalian yang menghadiri acara ini. Hari Ibu tentu bukan sekedar peringatan seremonial, melainkan ini sebuah momentum peradaban. Momentum untuk menegaskan kembali bahwa ibu adalah fondasi keluarga, ketangguhan masyarakat, dan juga ketangguhan bangsa. Pergi ke taman memetik melati, berwarna putih, harum baunya. Hari ini, hari ibu kita peringati, jasa dan cintanya tiada bandingnya. Alhamdulillah. Sulit rasanya membandingkan, makanya dari hadis Rasulullah SAW tadi begitu Rasul memberikan penegasan. Siapa yang harus kita hormati terlebih dahulu selain tadi ibu, ibu, ibu sampai 3 kali disebutkan. Baru setelah itu Bapak. Karena begitulah realitas. Kita semua pasti punya ibu. Kita semua pasti merasakan denyut kasih sayangnya. Merasakan bagaimana
perjuangan-perjuangan yang beliau lakukan untuk membesarkan kita, mendidik kita, sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang sukses. Nah, di era digital ini, kita hidup di era disrupsi, era percepatan teknologi, tekanan ekonomi, dan perubahan sosial itu begitu cepatnya. Maka dalam situasi seperti ini, peran ibu malah semakin berlapis. Ada ibu yang tadi tugas utamanya justru sebagai pendidik pertama anak, al-ummu madrasatul ula. Tetapi tidak sekedar itu, hari ini ibu juga penjaga stabilitas emosional keluarga. Yang karena situasi tadi harus meredam bagaimana anak-anaknya, apalagi saat masuk usia pubertas dan sebagainya. Bahkan juga harus menjadi pengelola rumah tangga yang baik. Bagaimana rumah tangga bisa tetap berjalan, survive di tengah berbagai tantangan, himpitan, dan ujian yang Allah berikan. Bahkan seringkali juga seorang ibu harus terpaksa mencari nafkah tambahan agar bisa survive di tengah keluarganya. Itulah realitas yang kita hadapi pada hari ini. Pada sisi lain kita melihat bahwa data menunjukkan tantangan kesehatan ibu ini semakin serius karena tadi beban fisik dan mentalnya. Angka kematian ibu juga masih tinggi, meningkatnya stres pengasuhan, serta beban-beban psikologis ibu di era digital ini adalah alarm kemanusiaan yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita abaikan. Karena itu saya sangat apresiasi dengan tema Hari Ibu kali ini. Ibu sehat dan bahagia, lahirkan keluarga tangguh. Saya kira ini bukan sekedar slogan, melainkan ini adalah strategis sekali bagi bangsa kita hari ini. Bahwa ibu sehat, ini akan melahirkan keluarga-keluarga yang tangguh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga tangguh tidak lahir dari ibu yang kelelahan, tanpa dukungan. Keluarga tangguh lahir dari ibu yang sehat secara utuh. Sehat secara fisik dengan terpenuhinya hak-hak kesehatannya, asupan gizi yang memadai, dan layanan medis yang memadai. Begitu juga sehat secara mental, didukung, dihargai, tidak hanya dipikul sendirian. Dan juga sehat secara spiritual. Ibu yang begitu dekat dengan Allah. Doanya yang senantiasa melantun untuk keluarga dan anak-anaknya. Tenang di dalam keimanannya. Islam begitu memuliakan ibu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tanggung jawab kolektif untuk menjaganya. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia. Sesungguhnya ini dilakukan melalui berbagai bidang, ya wabil khusus pada BPK. Nah, begitu juga BKAP, BPDK, BPMRD, Binapora, serta fraksi PKS DPR RI. Semuanya harus bahu-membahu, kolaboratif, secara konsisten, terus mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang ramah ibu dan keluarga. Menguatkan literasi kesehatan fisik dan mental ibu. Mendampingi ibu dengan anak-anak disabilitas yang mungkin perlu kesabaran ekstra. Serta membersamai ibu tunggal dan ibu di daerah bencana. Ungkapan-ungkapan para tokoh kita tadi adalah ungkapan komitmen dari ketua fraksi, dari tokoh-tokoh kita, bagaimana akan menghadirkan ruang aman bagi ibu untuk tumbuh dan berdaya. Tentu ini sekali lagi saya katakan, ini bukan kerja musiman. Ini bukan kita peringati hanya pada saat Hari Ibu. Tetapi ini adalah ikhtiar ideologis kita, ikhtiar moralitas kita yang terus harus kita kumandangkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sehingga ibu akan semakin berdaya.
pergi berlayar menuju seberang, berbekal doa dan tekad yang kuat. Bila ibu dijaga dan disayang, bangsa akan kokoh dan bermartabat. Inilah akan terjadi. Peran ibu sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu memang harus disayang, dijaga dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat sekalian, tentu kita menyadari bahwa ketangguhan keluarga bukan tugas seorang ibu sendirian. Ayah bukan sekedar pencari nafkah, tetapi juga adalah mitra pengasuhan. Masyarakat, negara, dan dunia usaha, akademisi juga harus hadir. Kebijakan yang adil, lingkungan kerja ramah keluarga, itu diciptakan. Dan itu yang bisa menciptakan adalah negara. Oleh karena itu pejabat-pejabat publik kita harus berjuang bagaimana membuat regulasi-regulasi yang mendukung itu. Bahkan sampai sistem pendidikan yang mendukung peran ibu. Hadirnya seorang ayah dalam pendidikan di keluarga juga akan sangat menopang kesuksesan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga-keluarga kita, keluarga yang fatherless, tanpa kehadiran seorang ayah, ya, apalagi yang justru sangat dikhawatirkan bukan hanya sekedar tidak hadirnya seorang ayah, bahkan parentless, tidak hadirnya orang tua. Ini na'udzubillah. Anak-anak akhirnya menjadi liar dan mereka mencari ikatan-ikatan di luar rumah kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu jika ibu kuat, insya Allah keluarga pun akan kuat. Jika keluarga kuat, bangsa pun insya Allah akan kuat. Pergi ke pasar membeli ketan, pulangnya mampir beli celana. Kalau ayah dan ibu saling menguatkan, rumah sederhana pun serasa istana. Semua akan terasa bahagia, semua akan terasa tenang. Itulah yang disebut sebagai baiti jannati, ya. Rumahku adalah surgaku. Memang rumahnya kecil tetapi terasa begitu membanggakan, begitu ada kedamaian, dan dari sana bisa melahirkan anak-anak yang sungguh luar biasa, anak-anak inspiratif. Saya kira ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu sekali lagi pada hari ini saya apresiasi ketika BPK pada hari Ibu memberikan Ibu Inspiratif, ya, penghormatan, penghargaan pada Ibu Inspiratif 2025. Ibu yang telah berjuang dalam keterbatasan, ibu yang telah mendidik dalam kesunyian, ibu yang tetap tegar di tengah bencana dan ujian. Mereka adalah pahlawan-pahlawan peradaban yang sering tidak terlihat, tetapi jasanya betul-betul dirasakan karena menentukan masa depan bangsa. Saya mengajak pada seluruh peserta dan elemen anak bangsa untuk mari kita menyukseskan gerakan kumpul keluarga dalam rangka ibu sehat dan bahagia. Dia nempel ke ini kadang. Termute suaranya. Saya ulangi ya. Oleh karena itu saya mengajak pada seluruh peserta dan elemen bangsa untuk menyukseskan gerakan kumpul keluarga dalam rangka ibu sehat dan bahagia. Mari kita luangkan waktu bersama keluarga, mari kita bangun komunikasi yang hangat, mari kita pulihkan kembali rumah sebagai madrasah cinta dan keteladanan. Akhirnya, mari kita jadikan Hari Ibu 2025 ini sebagai titik tolak perubahan. Bukan hanya memperingati, tapi menguatkan komitmen. Semoga Allah menjaga para ibu Indonesia, menguatkan keluarga kita, dan meneguhkan langkah perjuangan kita bersama untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih pada BPK, BKAP, dan RKI serta seluruh jajaran panitia.
Semoga ikhtiar ini menjadi amal jariah yang tak terputus. Kurang dan lebihnya saya maaf. Wabil khusus saya juga terima kasih pada guru-guru kita, Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid dan Kiai Haji Abdul Aziz Al-Hafiz atas kesediaannya, juga Bu Eko, Dr. Eko yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara yang sangat inspiratif ini. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.